Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emran Maulana, BP 1910422025, dengan teman saya Wardah Tuhaini, BP 1910423019. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ordo Lamiales. Selanjutnya, ordo dari Lamiales itu terbagi menjadi 3, ada Boraginaceae, Verbanaceae, dan Lamiaceae. Dari ketiga ini memiliki perbedaan. Yang pertama, kita lihat dari daunnya. Daun dari Boraginaceae merupakan daun tunggal dan berselang-seling, sedangkan Verbanaceae itu merupakan daun tunggal atau majemuk tanpa stipula. Sedangkan pada Lamiaceae itu daunnya berhadapan atau berkarang. Selanjutnya kita lihat dari bunganya. Bunga pada Boraginaceae, bunganya biseksual dan terbagi menjadi 5 bagian. Stamennya 5 dan menempel pada korola. Sedangkan pada Verbanaceae itu bunganya merupakan bunga majemuk dengan bermacam-macam tipe seperti simosa, racemosa atau spica, dan bunganya tidak sama besar. Sedangkan pada Lamiaceae bunganya biseksual, zigomorfik, dan berbibir 2. Stamen 2 pasang dengan panjang yang tidak sama dan menempel pada korola. Famili Boraginaceae memiliki akar, ada yang serabut dan ada yang tunggang. Biasanya habit batangnya berbentuk herbaceous, perdu, dan pohon. Memiliki ciri khas bulu halus di sekujur batang yang akan menyebabkan iritasi kulit dikarenakan kandungan alkaloid yang tinggi. Tumbuhnya merambat, ada juga yang tumbuh lurus atau erect. Tanaman ini bersifat anual atau perennial. Daunnya berbentuk tunggal, ada yang berhadapan dan ada yang berlawanan, dan juga tidak memiliki stipula. Bentuk daunnya ada yang linear dan tombak atau peltatus. Yang kedua adalah famili Verbenaceae. Famili Verbenaceae memiliki akar, serabut, dan ada juga yang tunggang dengan habit batang herbaceous, perdu, dan pohon. Tanaman ini termasuk tanaman anual dan perennial. Tumbuhnya erect. Cabang mudanya yaitu quadrangularis. Pada beberapa cabang berduri. Jenis daun pada Verbenaceae yaitu tunggal atau majemuk tanpa stipula. Ada pinnatus dan palmatus. Tumbuhnya oppositus atau whorled. Whorled ini masuknya tumbuhnya melingkar. Famili yang terakhir yaitu famili Lamiaceae, yang memiliki akar kebanyakan dari spesies famili Lamiaceae yaitu berakar serabut. Habit batangnya berbentuk herbaceous, perdu, dan jarang sekali yang berbentuk pohon. Bentuk batangnya quadrangularis. Dan tanaman ini mengandung banyak minyak atsiri yang biasanya digunakan untuk obat dan bumbu masak. Daunnya berbentuk oppositus dan roset. Selanjutnya, diskus umumnya terdapat sekeliling dasar bakal buah yang superus. Jadi bakal buahnya 2 karpel, tapi tiap karpel terbagi longitudinal sehingga terdapat 4 segmen bakal buah yang lepas dan hanya disatukan oleh stilus yang ginobasis atau bakal buah dengan 4 lobus pada sepertiga panjangnya sehingga stilus tidak ginobasis. Jadi bakal biji 1 tiap lobus bakal buah. Jadi buahnya itu berbentuk nuks dengan perikat yang keras dan jarang berupa. Biji dengan endosperm sedikit atau tidak ada. Nah, jadi bagaimana sih bentuk bunga dari famili Lamiaceae? Bunga dari famili Lamiaceae ini berada dalam simosa yang merupakan fertililaster, memiliki spica atau capitulum. Nah, bunga dari famili ini memiliki brakteola. Dia
merupakan bi atau uniseksual. Calyx dari bunga ini umumnya peristen, berbentuk tabung dengan 5 lobus, kadang-kadang bilabiatus. Nah, korolanya simpetal, sangat zigomorf, 5 lobus yang imbricatus, kebanyakan bilabiatus. Selanjutnya, stamennya ada 4 di dinamus dan merupakan epipetal. Nah, jadi famili ini terdiri dari sekitar 200 genus dengan 3.200 spesies. Kosmopolitan tetapi paling banyak di sekitar Laut Tengah dan ke timur sampai Asia Tengah. Genus yang besar adalah Salvia, Hyptis, Coleus, Scutellaria. Selain itu, famili ini juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, famili ini banyak bermanfaat untuk obat tradisional, seperti untuk bumbu atau rempah-rempah, pewangi, dan tanaman hias. Seperti contohnya, yang pertama itu Coleus aromaticus. Ini biasanya digunakan untuk perasa atau perencah. Selanjutnya, Coleus atropurpureus itu dapat dimakan, dijadikan obat, dan sebagai tanaman hias. Selanjutnya, Coleus hyptridus, Coleus tuberosus dapat dimakan. Nah, selain itu juga ada Hyptis brevipes yang mana dapat dimakan, dan juga Hyptis suaveolens digunakan untuk obat dan rempah-rempah. Selain itu juga ada Ocimum basilicum dan Ocimum santum yang digunakan untuk obat dan rempah-rempah. Dan ada Artosippon ariastatus dan Orthosippon grandiflorus yang digunakan untuk obat. Nah, sekian, banyak manfaat ya famili ini, dan semoga kita juga dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan kita sehari-hari.